Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar di channel Miftahul Ulum Potongan. Sekarang kita akan bahas tentang gimana cara kerja Gemini itu gimana. Kan Bapak Ibu semuanya kan biasanya buat Gemini, bantuan Gemini itu cuma buat RPP, buat eh, gambar dan lain sebagainya. Itu kan biasanya banyak kalangan yang kita semua ya, dari kalangan kita semua itu tidak mengetahui beberapa fungsi seperti contohnya flashlight ini, flash dan ada yang pakai flashlight, dan juga banyak yang pakai yang pro. Itu apa perbedaannya? Nah, ini yang kita harus pahami. Oke, kita langsung saja membahas ini. Kita membahas yang santai saja ya. Nah, oke. Pertama ya, kita harus tahu otaknya Gemini itu bagaimana otaknya. Kita harus mengeksplor flashlight itu bagaimana, flash itu bagaimana, dan pro itu bagaimana. Ya. Dan rahasia mekanisme token itu juga bagaimana. Nah, kita akan bahas itu nanti. Pertama, apa itu model AI? Jadi gini ya, AI yang kita bahas itu ya, yaitu Gemini itu bukan hanya satu saja, bukan satu kayak satu kotak, bukan, tapi seperti keluarga. Nah, ini melainkan keluarga model dengan spesialisasi kekuatan berbeda. Kita analogikan seperti ini. Flashlight itu seperti motor bebek. Ya, bagaimana? Ya sangat hemat daya dan super cepat untuk tugas-tugas ringan. Ya, satset lah ya. Dan ada yang flash. Nah, flash ini ibarat mobil keluarga. Jadi flash di sini pilihannya paling seimbang untuk efisiensi dan performa cerdas. Jadi kalau di sini satset, di sini itu seimbang. Nah, standarnya di sini. Dan ada juga yang pro. Nah, pro ini khusus tugas-tugas berat. Ya, jadi sangat tangguh, kuat, kokoh untuk menangani pekerjaan yang kompleks dan detail. Ya, jadi semua ini model-model AI Gemini ini, tapi punya rancangan tersendiri, punya kebutuhannya tersendiri. Ya, kalau kita kan ada yang pokok kita itu masukkan perintah ke Gemini, nggak tahu flashlightnya, nggak tahu flash pro, yang penting ketik prompt selesai. Nah itu kita harus agak kritis sekarang ya. Oke, sekarang kita harus membahas Gemini flashlight ini. Nah, di sini kan kita lihat model paling cepat ya. Jadi dioptimalkan untuk apa? Efisiensi ekstrim, efisien. Ya. Di sini fokusnya apa? Latensi sangat rendah, respon juga instan, nah, gitu. Dan biaya paling efisien dibanding model lain. Nanti kita di part 2 mungkin akan membahas tentang biaya token dan lain sebagainya. Cocok juga untuk tugas ringan, volume besar. Ingat ya, tugas ringan meskipun volume besar. Dalam model Gemini AI di sini ya, yang tentang flashlight ini juga ada kelebihannya, juga ada kekurangannya. Nah, kelebihannya apa? Kelebihan yang pertama itu adalah responnya itu sangat cepat, ya, tidak ada delay, ya. Terus yang kedua sangat hemat, ya, biaya operasionalnya sangat hemat. Dan ketiga mendukung multimodal, teks, gambar, audio, video, PDF dan lainnya. Jadi kita diberi keringanan di sini. Tapi juga ada limitasinya. Apa saja? Yang pertama, kurang ideal untuk penalaran panjang. Jadi tidak cocok
untuk menganalisis yang agak detail itu kurang cocok ya. Nanti akan menimbulkan halusinasi atau bahkan salah bias dan lain sebagainya ya. Nah, jadi ini keterbatasnya analisis kompleks itu terbatas sudah. Nah, dan di sini kurang optimal juga untuk dokumen pertimbangan yang tinggi. Nah, adapun skenario penggunaannya yang idealnya untuk apa? Idealnya untuk satu membuat soal pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu masuk ke Gemini Flashlight itu cepat ingin membuat soal pilihan ganda ini cocok. Merangkum teks panjang cocok. Memperbaiki tata bahasa oke. Jadi Bapak Ibu eh, mengcopy paste data dari mana, perbaiki kata-katanya, boleh cepet di situ ya. Dan mengubah poin jadi paragraf, poin-poin yang sudah dicatat di sebuah rapat misalnya, dijadikan paragraf bisa. Ya, ini paling cocok di sini. Klasifikasi data otomatis juga bagus, oke. Ekstraksi informasi dokumen. Nah, pekerjaan yang ringan-ringan tapi konsisten inilah yang kita gunakan di Gemini Flashlight ini. Nah, kita lanjut ke Gemini Flash. Apa itu Gemini Flash? Jadi model ini seimbang. Performa, kecepatan, dan biaya itu the best ya performanya. Jadi sangat cocok untuk membantu dalam hal keguruan ya, dalam dunia pendidikan. Nah, kita lanjutkan. Apa itu Gemini Flash? Gemini Flash itu kenapa kok disebut Flash ya? Jadi seimbang karena modelnya itu seimbang. Tujuannya apa? Untuk menggabungkan kecepatan tinggi dengan kemampuan penalaran cerdas untuk efektivitas kerja maksimal. Jadi di sini ditekankan adalah efektivitas kerjanya. Tuh. Nah, seperti AI sebelumnya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah, Gemini Flash ini gimana kelebihannya? Pertama, lebih pintar. Lebih pintar dibanding flashlight, tentu saja, karena ini terbaik dari versi sebelumnya. Dan proses pengerjaannya tetap cepat, ya. Yang depan sebelumnya itu yang flashlight itu sangat cepat. Di sini juga tetap cepat, ya. Dan ketiga, mampu menangani tugas yang memerlukan penalaran. Jadi di sini ada kelebihan lagi yaitu menalar, ya. Standarnya penalaran loh ya, standarnya penalaran. Dan konteksnya sangat besar, hingga 1 juta token input untuk versi 2,5. Ini kita akan bahas di eh, part 2 nanti tentang token. Untuk kekurangannya gimana? Kekurangannya ya di depan nanti kalah dibanding Pro. Karena Pro ini pekerjaan yang benar-benar berat, kompleks, dan sangat detail nanti. Ya. Nah, Gemini Flash ini cocok untuk kerjaan guru sehari-hari. Seperti membuat ATP, RPP, modul ajar itu bagus, cocok. Membuat media presentasi cocok. Membuat rubrik penilaian cocok, oke. LKPD assessment, gas. Mengelola data dokumen sekolah, oh tambah ini bagus. Ya. Tetapi untuk penalaran lebih, itu akan kalah dibanding Pro. Misal ya contohnya, kita upload dokumen A, ya dokumen A, lalu kita juga upload dokumen B atau mengetik mengetik referensi. Kita memilih atau memerintahkan untuk menggabungkan dengan secara detail itu akan lebih sempurna yang Pro daripada yang Gemini Flash. Karena itu sudah masuknya ke pekerjaan yang kompleks sudah. Ya. Tapi kalau kita itu cuma membuat ATP, RPP, modul ajar, secara standarnya, lo itu sudah bagus.
Untuk selanjutnya kita ke Gemini Pro. Nah, di sini kalau Gemini Pro ini modal paling cerdas, ya, paling cerdas, ya. Dari ketiga tadi itu Pro ini paling cerdas. Makanya sering kena limit kan. Sedikit-sedikit kita pakai Pro, udah berapa apa itu penggunaan limit, tunggu berapa jam lagi. Lah itu. Kenapa? Karena kerjanya berat, menguras limit nanti ada nanti saya jelaskan di part 2. Nah, apa itu Gemini Pro? Nah, Gemini Pro itu model paling canggih, paling cerdas ya dalam mengelola tugas kompleks. Ya, penalarannya cukup bagus, sangat bagus malah. Pemecahan masalahnya juga lebih mendalam serta presisi. Ya, sangat presisi. Nah, begitu juga seperti model sebelumnya ada kelebihan, juga ada kekurangan. Nah, kelebihan di sini apa? Pertama, penalarannya itu kuat sekali, paling kuat ya. Jadi logikanya itu tingkat tinggi, dinalar dengan tinggi pula. Ya. Dan juga analisis mendalam pada data besar. Jadi berapa halaman, berapa ribu halaman bisa dengan Gemini Pro ini. Lebih teliti juga ya, akurasinya tinggi, dalam penulisan juga tinggi. Makanya kan ada gambar kita buat prompt gambar itu lebih disarankan Pro. Kenapa? Karena lebih teliti terkait teks dan apa namanya peletakan warna, saran dan lain sebagainya itu lebih cocok dengan Gemini Pro. Nah, untuk selanjutnya sangat baik untuk dokumen kompleks dan multimodal. Ini nanti ya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya itu, nah ini lebih lama. Karena apa? Karena prosesnya mendalam. Ya, prosesnya itu mendalam dan tidak selalu diperlukan untuk tugas sederhana. Jadi sarannya untuk Gemini Pro jangan sering-sering dipakai. Kenapa? Karena limitnya habis karena Gemini Pro ini kerjaannya berat dipakai untuk ke sekolah misalnya ya. Misal kita kalau ke sekolah kan pakai eh, sepeda motor ya, sepeda motor bebek contohnya. Tapi kita itu pakai traktor, truk. Nah itu minus di situ. Tidak cocok di situ. Tidak efisien. Waktunya lama, belum gininya, belum terus. Jadi dicocokkan saja sesuai kebutuhan. Nah, terkait Gemini Pro ini cocok untuk yang apa? Nah, pertama ini. Yang pertama itu untuk menganalisis rapot atau data-data pendidikan. Ya, terus juga membandingkan banyak dokumen. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Membuat kurikulum lengkap. Ya, menyusun proposal penelitian, menganalisis jurnal ilmiah, coding pemrograman, pemecahan masalah, itu semuanya bertumpu pada satu, menganalisis sama menalar yang paling kuat di sini semua. Ini cocok dengan Gemini Pro. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan tiga itu. Tidak lain tujuannya untuk menghemat limitasi di dalam keterbatasan penggunaan. Gitu. Nah, ini perbandingan sederhana. Di dalam Gemini, ya, kita sudah mempelajari ada tiga model, ada flashlight, flash sama pro. Nah, kecepatan kita harus lihat. Flashlight di sini kecepatannya top. Nah, semakin flashnya di sini standar. Nah, di pro ini agak lambat, ya, lebih lama. Tapi berbanding terbalik dengan kecerdasan. Flashlight ini meskipun cepat, tapi kecerdasannya standarnya, ya, standarnya flashlight itu cuma untuk hal-hal ringan. Nah, sedangkan flash di sini, nah cocok kesederhanaan
tugas sehari-hari. Sedangkan yang pro ini sungguh sangat cerdas, ya. Tapi berbanding terbalik, ya. Untuk spesialisasinya ini tugas ringan. Flash di sini adalah untuk tugas ringan. Sedangkan untuk flash itu tugas harian, ya. Tugas ringan, tugas harian, sedangkan pro tugas kompleks. Jangan dibalik. Ya kalau dibalik ya seperti tadi itu ke sekolah bawa trotoar itu ya. Itu. Atau ke apa mengerjakan bangunan pakai sepeda ya tidak cocok ya, harus ada alat berat. Untuk efisiensi biayanya, nah, flashlight ini sangat hemat. Flash di sini seimbang dan pro, jadi fokusnya itu pada kualitas hasil. Makanya untuk biaya langganan pro ini agak mahal, ya. Ya karena apa, kualitas hasilnya seperti itu. Nah, pertanyaannya gini, kapan guru itu milih model yang bagus itu yang mana? Kapan dan kebutuhan apa? Nah, ini panduannya ya. Untuk yang flashlight ya, paling pas itu tugas cepat ya, tugas cepat berulang-ulang dan orientasinya kepada apa? Kecepatan respon. Seperti buat soal 50 ya, 5 pilihan ganda secara cepat atau 5 uraian itu. Merangkum materi atau teks yang panjang. Jadi Bapak Ibu copy paste, nanti flashlight ini akan mengerjakan rangkumannya tadi, ya. Dan ketiga, memperbaiki ejaan tata bahasa dokumen yang ringan-ringan ya. Lalu Gemini Flash ini seimbang sudah ya, standarnya sudah bagus ya untuk administrasi keseharian guru. Ini yang pertama, menyusun ATP itu sudah bagus. Sudah top tier sudah. Membuat modul ajar secara terstruktur bisa. Kan sudah Pak Ibu sudah paham ini, sudah banyak pelatihan, sudah banyak pengajaran di YouTube, sudah banyak sudah. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Plus punya semuanya ya. Itu untuk keseharian. Lalu merancang media belajar interaktif itu juga untuk Gemini Flash sangat cocok ya. Nah, kalau Gemini Pro, nah ini untuk hal yang rumit, kompleks itu sudah wis, ya. Seperti ya menyusun kurikulum yang banyak lapisannya itu ya. Seperti gabungkan file-file ini dan analisislah, lalu berikan saya poin-poinnya. Nah, itu kan berat nanti kerjaannya. Ya, makanya berat karena diambil satu-satu poinnya itu. Lalu analisis raport pendidikan komprehensif, raport pendidikan juga dianalisis. Nah, itu memakai Gemini Pro. Lalu ada lagi yang selanjutnya penelitian tindakan kelas atau PTK, kajian akademis. Ya, itu perlu Gemini Pro. Ya, jangan dibalik. Mau menganalisis rapor pendidikan pakai flashlight. Tidak cocok. Tidak akan seakurat. Ya. Lalu analisis banyak file data sekaligus. Nah, ini paling cocok. Ya, jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Misalnya, Bapak Ibu, sepengalaman saya loh ya, sepengalaman saya memakai kerjaan sederhana ya, tapi memakai Gemini Pro. Nanti akan kena limit. Ya, kena limit. Padahal kerjaan ringan itu, ya, kena limit. Ya, jadi Bapak Ibu sesuaikan kalau mau buat 30 soal ganda dan 5 soal isian, 5 soal uraian pakai flashlight saja. Kalau misalkan pakai sumber referensi, pakai Gemini Flash itu sudah
sudah bagus ya. Kalau Gemini Pro juga lebih bagus, tapi nanti akan kena limit ya. Itu akan kena limit. Jadi kita sudah paham kapan gunanya pakai flashlight, Gemini Flash sama Gemini Pro. Ya, seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang token, limit, harian dan lain sebagainya. Itu nanti di part 2. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.